Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah dan sekarang kita masuk pada bahasan berikutnya tentang sifatul ainain, tentang sifat dua mata Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membawakan 3 ayat yang berkaitan dengan sifat mata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dalam surat Tur ayat 48, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina." Bersabarlah untuk hukum Rabbmu, sungguhnya engkau di bawah pengawasan kami, yaitu di bawah penglihatan kami. Kemudian ayat yang kedua dalam surat Al-Qamar, wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur, dan kami membawa Nuh alaihissalam di atas kapal yang terbuat dari papan-papan dan paku-paku, tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir. Yang kapal tersebut berjalan dengan penglihatan kami, yaitu dengan pandangan kami, ya, sebagai balasan bagi orang yang dikufurkan, yaitu sebagai pertolongan bagi Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian ayat yang ketiga, wa qauluhu wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa litusna'a ala aini, dan aku memberikan kepada engkau rasa cinta dariku, wa litusna'a ala aini, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku. Inilah 3 ayat yang berkaitan dengan sifatul ainain, ya. Dalam ayat, jadi adapun dalil-dalilnya tentang sifat dua mata Allah Subhanahu wa taala ada dari Al-Qur'an maupun dari sunnah, ya. Al-Qur'an dan sunnah, hadis. Adapun Al-Qur'an maka ada 2 model, ya. Datang dalam lafal mufrad, tunggal, kemudian datang dalam lafal jama', lafal jama' atau plural, ya. Yang datang dalam lafal mufrad, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa alqaitu, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Dan aku melemparkan kepada engkau rasa cinta dariku, walitusna'a ala aini. Kata para ulama, Allah memberikan rasa cinta sehingga semua orang cinta kepada Nabi Musa alaihissalam, ya. Makanya ketika dia ditemukan oleh istrinya Fir'aun, langsung istrinya jatuh cinta, ingin sayang kepada Nabi Musa, si kecil Musa. Kemudian dia tinggal di kerajaan Fir'aun dan Fir'aun pun sayang sama dia. Dan subhanallah, orang-orang Bani Israel pun sayang Nabi Musa. Dan kita juga kaum muslimin juga cinta dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi yang sangat hebat, yang luar biasa, yang kisahnya sering disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Di sini walitusna'a ala aini, di sini aini tunggal, ya, lafal mufrad. Itu agar kau diasuh di atas penglihatanku, di atas mataku, maksudnya di atas penglihatanku. Kemudian lafal jama' datang dalam 2 ayat, ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur tajri bi a'yunina, bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir. Bahwasanya perahu yang dinaiki oleh Nabi Nuh berlabuh di atas lautan bi a'yunina, dengan pandangan kami, dengan mata-mata kami, yaitu dengan Allah mengawasi
perahu tersebut. Padahal perahu tersebut sangat sederhana. Kata Allah, wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Kami angkat Nabi Nuh dan pengikutnya di atas perahu yang hanya terbuat dari lempengan-lempengan yang sederhana dan paku-paku. Ini artinya kapal Nabi Nuh kapal yang sangat sederhana. Bahkan kata para ulama itulah kapal pertama di dunia, ya. Sangat sederhana. Sementara ombak yang ada ketika itu sangat besar, ya. Bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala kal jibal, ya. Ombaknya seperti gunung. Tetapi karena kapal tersebut diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tatkala berlabuh Nabi Nuh berkata bismillahi majriha wa mursaha, maka kapal tersebut meskipun dengan ombak yang setinggi gunung tetap selamat karena di bawah pengawasan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar, kemudian dalam surat Tur kata Allah Subhanahu wa taala wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Bersabarlah engkau wahai Muhammad atas keputusan Rabb-Mu, sungguhnya engkau di bawah mata-mataku, artinya di bawah pandanganku. Di sini Allah menggunakan lafal mata dengan lafal jamak a'yun, ya, a'yun. Jamak mata adalah a'yun. A'yunun, ya. Kemudian adapun mufrad yaitu ain, ya. Ain. Ya. Baik, maksudnya kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad bersabarlah dengan keputusan Rabb-Mu. Nabi disuruh bersabar menjalani keputusan Allah, baik yang berkaitan dengan syariat yang mungkin terkadang memberatkan, ya. Nabi disuruh bersabar menjalankan apa? Syariat. Demikian juga menjalani takdir yang Allah berikan. Bisa jadi Nabi diuji, bisa jadi Nabi dihina, bisa jadi Nabi dilemparin. Allah suruh sabar. Wasbir li hukmi rabbika. Wahai Muhammad, sabarlah engkau dengan keputusan Rabb-Mu, ya. Baik hukum kauni maupun hukum syar'i. Fa innaka bi a'yunina, karena engkau di bawah pengawasan kami. Taib, bagaimana menjamakkan antara keduanya? Tapi sebelumnya kita sampaikan dalam hadis, ya. Saya bacakan hadisnya dalam Sahih Bukhari, ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ya. Dzukira Dajjal inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dajjal disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengomentari, itu ada orang ngobrol tentang Dajjal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yakhfa 'alaikum." Sungguhnya Allah tidak samar bagi kalian. Kalian tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. "Innallaha laisa bi'awar." Sungguhnya Allah tidaklah buta sebelah. Wa asyara biyadihi ila ainihi, dan Nabi mengisyaratkan dengan tangannya ke arah matanya. Kata Nabi, Allah laisa bi'awar. Ingat, Allah tidak buta sebelah. Sambil mengisyaratkan ke mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innal masiha a'warul ainil yumna. Sungguhnya adapun Dajjal a'warul ainil yumna, yaitu matanya buta sebelah. Jadi hadisnya Sahih Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yakhfa 'alaikum." Ya. Wa innallaha laisa bi'awar. Wa asyara biyadihi ila ainihi. Wa inna ad-dajjal a'waru al-ain al-yumna. Artinya, sungguhnya Allah tidak samar bagi kalian. Kalian tahu tentang Allah. Sungguhnya Allah tidak buta, ya. Sesungguhnya Allah tidak buta sebelah. Dalam hadis ini, wa asyara biyadihi ila ainihi. Ini jadi poin penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan tangannya ke matanya, ke mata beliau. Kemudian beliau berkata, wa inna dajjal a'waru ainil yumna. Dajjal buta mata kanannya.
Tapi berdasarkan hadis ini, para ulama ijma bahwasanya Allah memiliki dua mata, ya. Ya, ijma ulama Allah memiliki dua mata. Sisi pendalilannya karena al-a'war dalam bahasa Arab artinya yang bermata dua, akan tetapi satunya cacat. Sementara Allah tidak a'war. Tidak a'war. Berarti Allah memiliki dua mata yang sempurna. Dua mata yang sempurna. Datang dalam hadis dengan lafal dua mata, tapi hadisnya dhaif, ya. Hadisnya datang dalam hadis, ya, yaitu dalam hadis Abu Hurairah, riwayat dalam hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal abda idza qama fi sholati qama baina ainai rahman." Innal abda idza qama fi sholati qama baina ainai rahman. Sungguhnya seorang hamba jika sedang berdiri salat, dia berdiri di antara dua mata Allah. Tetapi hadis ini disebut dua mata, tapi hadisnya dhaif, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan dalil. Baik, perhatikan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan ketika Nabi menyebutkan tentang mata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, innallaha laisa bi'awar. Sungguhnya Allah tidak buta sebelah. Nabi menunjukkan tangannya ke arah matanya. Ini sudah kita jelaskan berulang-ulang karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis tatkala menyebut tentang sifat, Nabi mengisyaratkan kepada anggota tubuhnya. Bukan untuk menyamakan sifat Allah dengan sifat Nabi, tetapi untuk menegaskan bahwasanya sifat tersebut sifat yang hakiki. Paham? Contoh seperti yang kemarin kita ajak bahas waktu Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya Allah memegang langit dan bumi, kemudian Nabi mendekap tangannya dan membuka tangannya. Bukan tangan Allah seperti tangan Nabi, tapi maksudnya sungguh-sungguh Allah memegang langit dan bumi pada hari kiamat. Demikian juga dalam hadis yang sahih juga Nabi SAW waktu mengatakan innallaha kana sami'an basira, sungguhnya Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Asyara, kemudian Nabi beri isyarat ke mata dan telinganya. Para ulama mengatakan ini 3 hadis di antaranya, mungkin ada hadis-hadis yang lain, cuma yang saya tahu sampai sekarang 3 hadis. Ketika Nabi menyebut tentang sifat-sifat Allah, Nabi beri isyarat kepada tubuhnya. Sebut sifat mata, Nabi tunjuk ke matanya. Sebut tentang pendengaran dan penglihatan, Nabi beri pendengaran dan penglihatan. Isyarat kepada telinga dan matanya, ya. Ketika Nabi SAW berbicara tentang Allah menggenggam langit dan bumi, Nabi menggerakkan tangannya. Berarti sifat-sifat tersebut sifat-sifat yang hakiki. Paham? Bukan majazi. Paham? Namun bukan berarti Nabi menyamakan tangan Nabi dengan tangan Allah atau mata Nabi dengan mata Allah. Tidak. Tapi ini sekedar untuk pendekatan agar para pendengar paham bahwasanya ini adalah mata Allah yang hakiki, bahwasanya tangan Allah yang hakiki, pendengaran penglihatan Allah yang hakiki. Taib. Adapun yang menyatakan dengan jelas para ulama yang dengan tegas menyatakan dua mata Allah, di antaranya Ad-Darimi dalam kitabnya bantahan terhadap Bishr al-Marisi, kemudian Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid. Ibnu Khuzaimah ini muridnya Madzhab Syafi'i, ulama besar Madzhab Syafi'i, ahli hadis. Muridnya Al-Muzani atau murid-muridnya Al-Muzani, ya. Juga dalam kitab Tauhid yang mengatakan Allah
punya dua mata. Ya, kemudian yang lain juga yang mengatakan bahwasanya Allah punya dua mata. Di antaranya Abu Ismail Al-Harawi dalam kitabnya Dalailut Tauhid. Kemudian Ibnu Qutaibah ya dalam Ta'wil Mushkil Hadis. Ibnu Qutaibah juga mengatakan Allah punya dua mata dalam Ta'wil Mushkil Hadis. Kemudian Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian juga Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Demikian juga Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibanah ya, dalam kitabnya Al-Ibanah ya. Demikian Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Al-Qahtani, kemudian di antaranya Al-Baqillani ya. Dia menyatakan Allah matanya dua banyak ya tadi disebutkan ya. Ad-Darimi, Ibnu Khuzaimah ya. Ibnu Qutaibah, Al-Lalikai, Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, dan di antaranya adalah tokoh Asy'ariyah mutaqaddimin. Tadi siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Baqillani. Ini semua Asy'ariyah tapi Asy'ariyah apa namanya? Tempo dulu ya. Asy'ariyah tempo sekarang menolak semua sifat-sifat ini. Karena para ulama menyatakan dengan buku-buku dalam buku-buku mereka, maka kita tinggal ikut saja. Tinggal kita ikut bahwasanya Allah memiliki dua mata di wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun bagaimana tentu kita tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana mengkompromikan lafal mufrad, lafal jama' sama lafal tasniyah dua sudah kita jelaskan kemarin. Pas kita membahas masalah apa? Tangan. Masih ingat? Kemarin sudah baru kita jelaskan ya. Bahwasanya lafal mufrad dan jama' dan tasniyah tidak saling bertentangan. Sebagaimana kita bahas sifat tangan kemarin, saya tidak ingin ulang lagi ya. Nanti dilihat lagi catatannya kalau mencatat. Baik, sebagai peringatan, terkadang kita dapati dalam buku-buku tafsir, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tatkala menafsirkan misalnya tajri bi ayunina, sungguhnya kapal tersebut mengalir atau berlabuh di lautan bi ayunina dengan penglihatan kami, kemudian diartikan dengan pengawasan kami. Pengawasan kami. Ingat ini bukan takwil, tapi itu tafsir dengan kelaziman. Tafsir dengan kelaziman ya. Ini sudah saya sering sampaikan. Seperti walitusna'a ala aini, agar kau wahai Musa diasuh dengan mata kami, maksudnya dengan penglihatan kami, maksudnya dengan pengawasan kami, dengan pengawasan kami. Dan ini bukan takwil tapi tafsir dengan lazim. Ya, kenapa? Karena ulama Ahlus Sunnah tidak menolak sifat mata. Mereka menetapkan sifat mata dan mereka menetapkan tafsir dari kelaziman mata tersebut. Artinya Allah melihat, berarti Allah mengawasi. Berarti Allah mengawasi. Sebagaimana saya sebutkan dari Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari ya, tatkala menafsirkan bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah terbentang berinfak sebagaimana Allah kehendaki. Kata dia terbentang maksudnya Allah dermawan. Bukan berarti dia menolak sifat tangan, karena dalam ayat yang lain dia mengatakan ma manaka antas juda lima khalaqtu bi yadayhi, maksudnya dua tangan yang hakiki. Dia bahkan dia membantah orang-orang yang mentakwil. Artinya dalam tempat yang lain dia menetapkan sifat tangan yang hakiki, dalam tempat yang lain dia tafsirkan dengan tafsir kelaziman. Faham? Jadi ini namanya tafsir bil lazim. Baik. Dari sini kita tahu bahwasanya Dajjal matanya buta sebelah. Ya. Tatkala Allah mengatakan innallaha la yakhfa 'alaikum, Allah tidak akan samar bagi kalian. Innallaha laisa bi'awar, Allah tidak buta sebelah. Kalau Allah tidak ada wajahnya, tidak ada matanya, ya Nabi tidak perlu bilang Allah tidak buta sebelah. Nabi aja bilang Allah tidak punya wajah, selesai. Paham? Tapi tatkala Nabi mengatakan bedakanlah Dajjal dengan Allah, Dajjal itu matanya buta sebelah, Allah tidak. Berarti kan memang ada
Sisi situnya yang apalagi Nabi sampai nunjuk ke matanya. Berarti benar-benar ada mata. Adapun matanya Allah tidak ada yang tahu. Ya. Sebagaimana zat Allah kita tidak tahu, maka wajahnya Allah pun kita tidak tahu dan matanya Allah pun kita tidak tahu. Ya. Karena seandainya Allah tidak, sebagaimana keyakinan ahlul bidah, ya, bahwasanya Allah tidak memiliki wajah, tidak memiliki mata, ya sudah tinggal gampang. Dajjal buta sebelah. Allah tidak berwajah. Selesai kan? Ngapain Nabi mengatakan Allah tidak buta sebelah? Bahwasanya dua mata Allah tidak cacat. Seperti itu maknanya. Paham? Baik. Kalau sudah, tolong dihapus. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan sifat mendengar dan melihat. Ya. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membawakan banyak ayat berkaitan dengan sifat mendengar dan melihat. Dan kedua sifat ini sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, namun kita mengulangi lagi dengan singkat ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah ayat 1, qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Ya, sungguh Allah telah mendengar perkataan sang wanita yang mengadukan ya kepada engkau tentang suaminya. Wa tashtaki ila Allah, dan dia mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah sedang mendengar diskusi kalian berdua, perbincangan kalian berdua. Innallaha sami'un basir. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian juga firman Allah, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Dan sungguh Allah telah mendengar perkataan orang Yahudi yang mengatakan sungguhnya Allah fakir dan kami yang kaya. Kemudian juga firman Allah, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum. Apakah mereka menyangka kami tidak mendengar bisikan-bisikan mereka, wa najwahum, dan rahasia mereka. Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Bahkan rasul para malaikat kami di sisi mereka sedang mencatat bisikan mereka dan rahasia mereka. Kemudian juga firman Allah terhadap Nabi Musa dan Nabi Harun, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Kemudian juga firman Allah, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidaklah dia tahu bahwasanya Allah melihat. Kemudian juga firman Allah, alladzi yaraka hina taqum, yang Allah melihat engkau tatkala kau sedang berdiri untuk salat. Wa taqallubaka fis sajin, tatkala kau sedang sujud bersama orang-orang yang sujud. Innahu huwas samiul alim. Sungguhnya Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian firman Allah yang terakhir, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum, beramalah kalian maka Allah akan melihat amalan kalian. Wa rasuluhu wal mu'minun, demikian juga Rasulullah akan melihat amalan kalian dan kaum mukminun akan melihat amalan kalian. Taib, ini ayat-ayat berkaitan dengan sifat as-sama wal basar. Mendengar dan apa? Melihat. Adapun dalil sudah pernah kita jelaskan, kita singgung sedikit ya, bahwasanya ada dalil akli dan dalil nakli. Nakli maksudnya Al-Quran dan Sunnah. Dalil akli maksudnya dalil akal, dalil logika. Ahlussunnah wal Jamaah tatkala menetapkan sifat-sifat Allah menempuh dua metode, baik dengan nakli, Al-Quran dan Sunnah itu merupakan pendalilan yang utama. Kemudian juga kalau memungkinkan dengan dalil akli, maka juga dengan dalil akal ya. Maka dalam dalil akal ada dua metode, disebut dengan dalil kamal. Kamal, yang kedua disebut dengan dalil al-muqabalah atau al-dhiddiyah. Dalil kamal yaitu kesempurnaan. Dalil apa? Perlawanan ya. Nanti saya jelaskan maksudnya. Kesempurnaan maksudnya, jika dibandingkan antara
yang bisa melihat dengan tidak bisa melihat lebih sempurna mana? Yang bisa melihat. Qul hal yastawil a'ma wal basir, kata Allah Subhanahu, apakah sama antara orang buta dengan orang yang bisa melihat? Am hal tastawi dhulumatu wan nur? Ya. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Hal yastawi al a'ma wal basir. Apakah sama antara yang buta dan yang melihat? Tentu tidak sama. Jika dilihat mana yang lebih sempurna antara yang melihat atau yang tidak melihat, maka lebih sempurna mana? Yang melihat. Maka secara akal Allah yang maha sempurna berarti Allah maha melihat. Adapun dalil al-muqabalah atau diddiyah, maksudnya kalau Allah tidak melihat berarti Allah buta, seperti itu maksudnya. Kalau tidak melihat berarti Allah buta, dan buta adalah sifat yang tidak layak bagi Allah. Ya, ini perbandingan, kesempurnaan maksudnya perbandingan ya. Perbandingan. Mana yang lebih sempurna? Sempurna. Bisa melihat atau tidak? Adapun dalil muqabalah perlawanan, artinya maksudnya jika Allah tidak melihat, berarti Allah buta. Kalau Allah buta, berarti cacat. Dengan demikian, Allah maha melihat. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahanda, kenapa engkau menyembah patung yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat? Ya. Karena kelaziman tidak melihat berarti buta. Tidak mendengar berarti apa tuh? Tuli. Ya. Maka dengan ini kita menyatakan secara akal Allah harusnya maha melihat. Paham ya? Harusnya maha melihat. Al-Quran dan Sunnah banyak dalilnya. Tadi yang pertama, kata Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama, Qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Inna Allah sami'un basir. Inna Allah sami'un basir. Di sini Allah menggunakan di fi'il pertama mudhari', fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Yasma. Qad sami'a, sungguhnya Allah telah mendengar keluhan seorang wanita kepada Nabi tentang suaminya. Kapan Allah mendengar? Ketika terjadi pembicaraan atau tidak? Setelah wanita mengeluhkan kepada Nabi, baru Allah mengatakan Allah telah mendengar. Atau Allah mendengar di zaman jahiliyah, zaman azali? Tidak, sudah kita jelaskan. Allah Maha mendengar sejak zaman azali, tapi pembicaraan ini baru Allah dengar belakangan, paham? Karena kalau kita bilang Allah sejak zaman azali sudah mendengar, berarti pembicaraan itu juga sudah ada di zaman azali. Paham? Paham tidak? Baik. Saya ulang lagi sekali ya, kalau enggak paham keterlaluan ya. Ini wanita, ya, Khawlah namanya, waktu dia mengeluh kepada Nabi tentang suaminya, terjadi pada tahun 1400 sekian. Pada tahun apa? Tahun Hijriah, berapa Hijriah? Tahun beberapa Hijriah di Madinah. Ya. Berarti 1400 tahun yang lalu. Ya. Kejadiannya tatkala itu dia mengeluh kepada Nabi tentang suaminya. Kemudian Allah turunkan ayat, Qad sami Allah telah mendengar pembicaraan tadi. Paham? Allah Maha mendengarnya sejak kapan? Sejak azali. Tapi Allah mendengar suara ini muncul kapan? Belakangan atau sejak azali? Belakangan. Kalau sejak azali berarti suara ini sudah ada di zaman azali. Ini tidak masuk akal. Paham? Dan itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah,
bahwasanya sifat mendengar Allah qadimun nau' haditsul ahad. Secara jenisnya dia sudah azali, tapi kapan mendengarnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wallahu yasma'u, Allah sedang, yasma'u sedang. Yes, ini sedang artinya. Sedang. Sedang mendengar. Ini telah mendengar. Wallahu yasma'u tahawurakum. Allah sedang mendengar pembicaraan kalian berdua. Artinya tatkala turun ayat itu Nabi sedang berdiskusi sama si Khawlah, si wanita tersebut. Berarti sedang mendengar sekarang, bukan azali. Nah, ini berbeda dengan sudah kita jelaskan pertemuan yang sebelumnya, berbeda dengan akidahnya Asy'ariyah yang mengatakan Allah mendengar sejak zaman azali, sehingga akhirnya mereka terpaksa mentakwil mendengar dengan mengetahui tentang suara. Bukan mendengar, tapi ditakwilkan dengan apa? Al-ilmu bil masmu'at, mengetahui tentang suara-suara yang akan datang di masa depan. Terpaksa mereka demikian. Paham? Karena mereka mengatakan tidak ada namanya Allah mendengar di masa depan, sehingga mereka terpaksa mentakwil sifat mendengar dengan mengilmui. Kalau mengilmui tentang masa depan meskipun belum terjadi bisa diilmui, paham? Tapi kalau mendengar ya enggak bisa mendengar, harus ada suara yang dengar. Inilah sebabnya mereka mentakwil mendengar dengan mengilmui. Tapi itu adalah takwil yang batil. Kita tahu beda antara berilmu dengan mendengar. Dua hal yang berbeda. Berarti hakikatnya mereka menolak sifat mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat yang kedua, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghnia. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan orang Yahudi Allah fakir dan kami orang kaya. Ya. Am yahsabu annana la nasma'u sirrahum wa najwahum. Apakah mereka menyangka kami tidak mendengar rahasia mereka dan bisikan-bisikan mereka? Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Bahkan para malaikat kami di sisi mereka sedang mencatat. Ya. Allah mendengar dan malaikat mencatat lengkap. Kemudian firman Allah yang berikutnya, innani ma'akum asma'u wa ara. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sungguhnya waktu Allah berkata, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Qala rabbana innana nakhafu ay yafruta alaina aw ay yatgha. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u. Dalam surat Thaha. Dia Allah mengatakan, wahai Musa dan Harun, pergilah kalian berdua menuju Fir'aun. Berdakwahi dia, sungguhnya dia telah berbuat melampaui batas. Ya. Ucapkanlah kepada Fir'aun kalian berdua dengan ucapan yang lembut. Ya. Siapa tahu dia sadar, siapa tahu dia dapat hidayah. Apa kata Musa dan Harun? Qala Rabbana innana nakhafu ay yafruta alaina aw ayatgha. Ya Rabb kami takut kalau mau ketemu Fir'aun. Dia akan berbuat zalim kepada kami. Kemudian akan berbuat melampaui batas kepada kami. Ya, karena Fir'aun orang yang hebat, sementara Musa melakukan kesalahan karena pernah membunuh anak buah Fir'aun. Jadi Musa ketakutan. Maka kata Allah, qala la takhafa. Janganlah kalian berdua apa? Takut. Wahai Musa dan Harun, tidak usah takut. Kenapa? Innani ma'akum, karena aku bersama kalian berdua. Asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat. Jangan khawatir, kalian berdua dalam pengawasanku. Aku selalu mendengar apa yang kalian bicarakan dan aku melihat apa yang kalian lakukan. Oleh karenanya benar, begitu Nabi Musa ketemu dengan Fir'aun, jadi Nabi Musa kan waktu itu diutus untuk berdakwah kepada Fir'aun, Nabi Musa ketakutan. Dia enggak mau sendirian. Dia bilang, ya Allah jadikan Harun temanku biar berdua. Karena kalau sendiri apa? Ketakutan. Bahkan Nabi Musa berkata, wa Harun huwa Harun akhi huwa afsahu minni lisana wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Saudaraku Harun lebih pintar ngomong daripada aku. Maksudnya ini nanti jadi juru bicaraku. Jadi juru bicaraku. Musa ketakutan ngomong sama Fir'aun. Begitu sampai ketemu Fir'aun, Harun diam tidak ngomong. Yang ngomong siapa? Nabi Musa. Nabi Musa bahkan dia pandai berdebat. Kenapa? Karena Allah mengatakan asma'u. Aku dengar kalian ngomong, tenang saja. Fir'aun jawab apa? Allah ilhamkan kepada Nabi Musa untuk menjawab. Fir'aun ngomong apa? Allah ilhamkan Nabi Musa untuk apa? Menjawab. Jadi Nabi Musa bantah semua hujah-hujah Fir'aun. Kenapa? Karena Allah mengatakan asma'u wa ara. Tenang aja pembicaraan kalian. Kau dengan Fir'aun, aku dengar semuanya dan aku melihat semuanya. Maka ini kata para ulama disebut dengan al-ma'iyah al-khassah.
al-ma'iyah al-khassah. Ini innani ma'aku bersama kalian berdua. Al-ma'iyah al-khassah yaitu kebersamaan khusus. Khusus yang melazimkan pertolongan. Karena al-ma'iyah ada dua. Al-ma'iyah ada dua. Al-ma'iyah al-ammah. Yang kedua al-ma'iyah al-khassah. Al-ma'iyah itu kebersamaan umum. Maksudnya Allah bersama seluruh makhluknya dengan ilmunya. Dengan ilmunya. Tapi tidak melazimkan pertolongan. Tapi kalau orang sudah dapat ma'iyah khassah, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar dalam goa, datanglah pasukan sudah di mulut goa, maka Abu Bakar ketakutan. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, lau anna ahadahum absara ila tahti qadamaihi la absarana." Kalau salah seorang nengok ke bawah, lihat ke kakinya pasti sudah melihat kami. Kata Nabi SAW, "Ya Abu Bakrin, ya, ma dhannuka bisnain Allahu salisahuma." Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang dua orang? Allah yang ketiganya, itu Allah bersama kita. Allah bersama kita. Allah pasti tolong kita. Maka dalam ayat Allah abadikan, "Tsaniyasnaini idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana." Muhammad berkata kepada temannya ketika mereka berada dalam goa, "La tahzan, jangan kau sedih, jangan kau khawatir. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita." Bersama kita maksudnya bersama khusus, bersama umum. Bersama khusus. Kalau bersama umum Allah Allah bersama semuanya, bersama orang kafir, bersama pelaku maksiat, tapi kebersamaan apa? Umum, yaitu Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Tapi ini kebersamaan apa? Khusus yang melazimkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat apa yang kalian lakukan. Baik, ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia tahu bahwasanya Allah melihat? Artinya ini ancaman, ya. Dia enak saja melakukan kemaksiatan, dia enak saja sombong, dia enak saja angkuh. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dalam surat Al-Alaq, ya, ini disebutkan ini berkaitan dengan Abu Jahal yang sombong dan angkuh. Kata Allah, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah Abu Jahal tahu atau si kafir itu tahu bahwasanya Allah Maha melihat apa yang dia lakukan, ya. Dia merasa santai, merasa tenang, melakukan kemaksiatan dilakukan. Allah tahu semua yang sedang dia lakukan dan Allah bisa kasih balasan. Kemudian ayat berikutnya kata Allah, alladzi yaraka hina taqum. Yaitu Allah ini yang melihat engkau tatkala engkau bangun untuk salat. Sedang, yara di sini sedang apa? Sedang melihat, ya. Jadi jangan dibilang Allah melihat sejak zaman azali, enggak benar juga, ya. Allah Maha melihat sejak zaman azali, tapi kapan Allah melihat tergantung ada objeknya atau tidak, paham? Kalau objeknya di tahun 10 ribu tahun kemudian, ya berarti Allah baru lihat itu. Kapan Allah melihat Nabi Muhammad berdiri untuk salat? Sejak zaman azali apa waktu Nabi Muhammad mau salat? Mau salat baru Allah melihat. Alladzi yaraka hina taqum. Nah, ini tidak bisa dimasuk otaknya orang-orang ahlul bidah. Kata mereka enggak bisa seperti ini. Harusnya zaman azali enggak pernah berubah-berubah. Nah, kalau gitu akhirnya mereka takwil melihat dengan apa? Al-ilmu bil mubsarat. Ilmu tentang sesuatu yang terlihat. Ini sudah kita bahas, nanti antum cek lagi lah. Saya enggak pengin bahas ulang, ya, karena memusingkan. Ya udahlah. Pokoknya ngawur, sudah selesai, ya. Mungkin mereka ngawur. Wa taqallubaka fi sajidin. Jadi yang sedang melihatmu dan sedang melihat engkau dalam bersama orang-orang yang sujud. Innahu huwas samiul alim. Sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Kemudian ayat yang terakhir, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Yang terakhir 3, ya. Kata Allah, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kata Allah, beramalah dan katakanlah wahai Muhammad, katakanlah
Beramallah kalian. Beramallah kalian. Berbuatlah kalian. Maka Allah akan melihat, maka fa'in artinya maka Allah akan melihat. Sa artinya akan. Fa maka sa akan. Allah akan melihat amal kalian. Amal kalian. Dan juga Rasul akan melihat amal kalian. Taib. Ayat ini kalau kita perhatikan terdapat dalam surat Taubah ya. Ayat 105. Sebelumnya Allah berbicara tentang sebagian model manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafik ya, kata Allah ya. Sebelumnya Allah sebutkan ayat 100 tentang sabiqunal awwalun wal muhajirun, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Setelah itu Allah sebutkan ayat 101 tentang orang-orang munafik. Mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahli Madinah, di antara kalian orang Arab Badui ada yang munafik dan di penduduk Madinah juga ada orang munafik. Kata Allah, sanu'adzibuhum marratain, kami akan menyiksa mereka 2 kali. Setelah itu Allah sebutkan kelompok yang lain. Satunya orang beriman, kedua orang munafik, ketiga orang yang setengah-setengah. Mencampurkan antara amal saleh dengan apa? Kemaksiatan. Ayat 102 kata Allah, wa akharuna i'tarafu bidzunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'ah. Ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan mereka yang baik dengan pekerjaan mereka yang buruk. Itu mencampur amal saleh dengan wa akhara sayyi'ah, dengan maksiat. Asallahu ayyatuba alaihim. Semoga Allah menerima taubat mereka. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat 104, alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubatan ibadih. Tidakkah mereka tahu Allah menerima taubat dari hamba-hambanya? Wa ya'khudhu shadaqat, dan menerima sedekah. Wa anallahu tawwabur rahim, dan Allah Maha menerima taubat dan Maha Penyayang. Setelah itu baru ayat 105, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Katakanlah ya Muhammad kepada mereka, perbuatlah. Mau munafik silakan, mau kafir silakan, mau beriman silakan, mau maksiat silakan. Allah setelah menyebutkan berbagai macam model manusia, Allah tutup ayatnya dengan mengatakan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Katakanlah Muhammad kepada mereka, lakukanlah apa yang kalian kehendaki, fasayarallahu amalakum. Allah akan melihat amal perbuatan kalian. Ayat ini ada yang mengatakan ini tahdid, ancaman ya. Atau juga kabar gembira kepada orang yang saleh. Ancaman bagi orang bermaksiat, ya sudah, bikin aja. Emang Allah enggak lihat kalian bikin, Allah akan lihat apa yang kalian lakukan pada hari kiamat kelak, atau Allah akan melihat apa yang kalian lakukan ya. Atau ini hiburan bagi orang yang beramal soleh, meskipun tidak ada yang lihat dia lakukan, maka Allah akan melihat apa yang dia lakukan. Tidak usah sedih kalau kita beramal soleh enggak ada yang lihat. Tidak perlu kita update di status ya. Tidak perlu. Tidak usah sedih, waduh enggak ada yang tahu, enggak ada yang like. Enggak apa-apa enggak ada yang like ya. Cukup Allah yang tahu ya. Maka tidak perlu pengakuan orang lain. Kenapa? Karena fasayarallahu amalakum. Allah akan melihat perbuatan kalian ya. Demikian juga orang melakukan maksiat juga hati-hati, meskipun dia bersendirian, fasayarallahu amalakum. Allah akan melihat perbuatannya ya. Jadi ini ancaman sekaligus peringatan sekaligus kabar gembira bagi orang yang beramal soleh. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala ya, Allah akan melihat amal kalian. Artinya jika kalian berbuat maka Allah akan melihat. Ini dalil bahwasanya penglihatan Allah juga meskipun di zaman azali, tapi kapan melihatnya berkaitan dengan objek yang dilihat. Kapan muncul baru Allah lihat. Meskipun Allah sudah bisa melihat sejak zaman apa? Azali. Paham ya? Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, saya rasa sampai di sini ya. Kajian kita, kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bissawab. Saya mau tanya ya, yang bisa jawab dapat kasih hadiah ya. Baik, pertanyaan pertama. Tadi disebutkan ada 2 dalil akal tentang sifat melihat dan mendengar ya. Masih tertulis ya? Siapa yang bisa jelaskan salah satunya?
Ya udah silakan. Ya terus dalil dalil akli. Masya Allah sudah jazakallah khair. Ya. Taib yang kedua ya. Pertanyaan kedua, bukunya cuma dua ya. Yang kedua coba sebutkan 4 ulama yang menyatakan bahwasanya Allah matanya 2 ya. 4 ulama. Ibnu Khuzaimah, terus Al-Lalikai, terus Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapa? Ya udah enggak apa sini. Tafadhol. Silakan. Mau ditanda tangan kah? Enggak ada pena, ada cuma spidol. Oh ya, kau. Ya. Taib. Ustadz, bagaimana dengan menepis teori-teori seperti geosentris, heliosentris, Kopernikus, planetari, Gier dan lain-lain yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis tersebut telah dipercaya kebenarannya dalam dunia akademis. Mengatakan bertentangan dengan Al-Quran, ini Al-Quran tidak, jadi saya sampaikan, Al-Quran bukanlah kitab sains ya. Al-Quran bukan kitab apa? Sains, tapi dia kitab iman. Namun dalam beberapa ayat ada berkaitan dengan fisika misalnya. Ada pun menyatakan bahwasanya Al-Quran bertentangan dengan sains modern, maka ini perlu dicek kembali. Apakah memang penafsirannya seperti itu? Ya, bahwasanya seperti mengatakan contoh sederhana, mengatakan bahwasanya Al-Quran menunjukkan bumi itu datar. Ya. Ternyata tidak demikian. Bahkan para ulama ijma bahwasanya bumi itu apa? Bulat. Ya. Adapun firman Allah dalam banyak Al-Quran mengatakan kami jadikan bumi terhampar. Maksudnya itu ditinjau yang kita lihat sekarang ini di depan kita bumi apa? Terhampar. Bukan ditinjau dari secara keseluruhan bahwasanya bumi itu datar tidak bulat ya. Oleh karenanya sebenarnya baru dalil seperti firman Allah Subhanahu wa taala wa idzal ardu muddat, jika bumi didatarkan menunjukkan bumi sekarang tidak datar, bumi sekarang bulat. Maksud saya tidak bisa kita mengklaim bahwasanya Al-Qur'an menunjukkan bumi itu apa? Datar. Itu buktinya Ibnu Taimiyah menyebutkan ijma' dalam kitab-kitabnya bahwasanya bumi itu bulat berdasarkan kurawiyatul ard, berdasarkan ijma' para ulama ya. Sehingga sebagian orang menyangka Al-Qur'an menunjukkan bumi itu datar, sementara teknologi menunjukkan atau sains menunjukkan bumi itu bulat, berarti Al-Qur'an bertentangan dengan apa? Dengan sains. Ini tidak bisa. Maksud saya Al-Qur'an itu bukan kitab sains. Ya. Sehingga tidak bisa kita mengatakan bahwasanya begini, maksudnya begini. Ya, itu butuh. Karena para ulama juga tatkala membahas dalam buku tafsir mereka tidak bahas itu. Yang mereka bahas masalah apa? Keimanan. Masalah keimanan. Ya. Sama seperti matahari. Tapi dari timur barat itu yang kita lihat. Yang kita lihat ya. Al-Quran tidak sedang berbicara bahwasanya bumi mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi bumi. Tidak, dia sedang lihat yang kita lihat matahari sedang terbit dari timur, tenggelam di mana? Di barat. Selesai. Oleh karenanya mau saya tidak usah kita pertentangan antara apa namanya sains dengan Al-Quran, kecuali perkara yang benar-benar jelas. Al-Quran menyatakan demikian dengan jelas, tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa ini menunjukkan demikian. Kemudian sains bertentangan, kita lebih membenarkan apa? Al-Quran. Tapi apakah ada yang seperti itu? Contoh seperti misalnya Al-Quran mengatakan atau dalil-dalil menunjukkan matahari terbit dari timur, terus berdasarkan sains modern ternyata matahari terbit dari barat. Ya sudah, kita jangan percaya sama sains modern. Kenapa? Karena para ulama semua tatkala menjelaskan, mereka menjelaskan matahari terbit dari mana? Dari timur ya. Ustaz, apa benar tangan Allah keduanya adalah tangan kanan? Kita sudah sebut kemarin hadis dalam
Sahih Muslim kata Nabi SAW, wa kilta yadayhi yamin. Kedua tangan Allah apa? Kanan. Ya. Kedua tangan Allah kanan. Ustaz, apa faedah bagi kita mengimani Allah memiliki dua tangan ya? Berarti kita mengakui Allah Maha Agung. Bagaimana tangan Allah menggenggam bumi, melipat langit. Allah Maha Besar ya. Alam semesta ini sangat apa? Kecil dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah jelaskan ya kita beriman ya. Yang kita bilang Allah tidak punya tangan. Allah bilang Allah punya tangan, nanti bilang oh enggak. Allah bilang Allah punya tangan, enggak, Allah engkau enggak punya tangan. Jangan. Kurang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum baca Al-Qur'an melalui aplikasi HP? Enggak ada masalah, silakan. Bagaimana batasan mengejar dunia? Ya, dunia kalau dijadikan sarana untuk akhirat tidak apa dikejar. Antum terlalu banyak dalil dalam Al-Qur'an maupun sunnah menyuruh kita berinfak, menyuruh kita untuk bersedekah, untuk bayar zakat. Kalau antum enggak cari dunia, gimana cara berinfak? Tapi jangan sampai dunia tersebut masukkan dalam hati antum ya. Itu yang jadi masalah sehingga mengejar dunia, niatnya untuk berinfak malah meninggalkan kewajiban. Itu yang jadi masalah ya. Saya mau naik haji tapi cari duitnya tidak sholat. Nah, itu enggak benar seperti itu. Ya, kita cari harta, ada waktunya kita ibadah dan tatkala kita mencari harta kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita bisa menerapkan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya ayat ini menunjukkan kita bisa menjadikan seluruh aktivitas kita sebagai ibadah. Seluruh aktivitas kita bisa jadi apa? Ibadah. Anda ketemu istri jadi ibadah, ketemu anak jadi ibadah, berjalan kaki ke sana jadi ibadah. Ya, senyum sama orang ibadah, cari nafkah juga apa? Ibadah. Baik, azan. Ustaz, bagaimana hukumnya waktu sekolah dulu kita mempelajari teori Darwin tentang evolusi dan teori Big Bang yang intinya mengaburkan akidah tentang Allah yang Maha Pencipta. Teori evolusi mengatakan manusia berasal dari kera, sedangkan teori Big Bang mengatakan asal alam semesta dari dua benturan benda besar. Adapun teori Darwin, ya jelas kebatilannya yang mengatakan manusia berasal dari apa? Dari kera. Dengan melalui proses evolusi mungkin ribuan tahun, akhirnya kera menjadi apa? Menjadi Darwin. Kita bilang bahwasanya kalau memang proses evolusi itu ada, harusnya kera-kera ada yang benar-benar kera, ada yang agak ganteng. Kan namanya evolusi tidak langsung ganteng kan? Monyet kan tidak langsung ganteng. Kalau monyet pernah jadi manusia berarti harusnya ada yang mulai cakep sekarang, yang mulai keren, yang nanti lama-lama jadi manusia. Ini tidak pernah kita lihat, ya. Tidak pernah kita lihat. Kemudian kata dia bahwasanya proses monyet dari monyet menjadi manusia, dari kurang sempurna menjadi sempurna. Padahal kita tahu dari sisi kalau kita lihat monyet bayi lebih sempurna daripada bayi manusia. Monyet baru lahir dia sudah gantung-gantungan ke ibunya, paham? Anak baru lahir tidak bisa apa-apa ya. Dari sisi itu monyet masih lebih apa? Hebat daripada manusia ya. Dan ini tentu tidak benar bahwasanya monyet berasal dari manusia. Kemudian dia juga gagal. Dia mengatakan misalnya jerapah dulu lehernya pendek ya. Kemudian gara-gara dia ingin makan di atas dia apa? Lama-lama panjang. Kenapa kambing tidak pernah latihan? Kambing terus apa? Lehernya apa? Pendek. Harusnya kambing juga lama-lama paling tidak naik semeter lah, tidak seperti jerapah. Tapi kan harusnya ada perubahan ya. Tapi enggak pernah ada perubahan ribuan tahun sama kambing gitu-gitu aja kambing. Jadi dia mengatakan bagaimana evolusi tersebut gagal. Terus banyak juga hewan yang mirip tapi tidak sama. Contoh burung punya sayap bisa terbang. Ada hewan-hewan yang bersayap seperti burung bisa terbang. Contohnya bebek dan ayam. Ya, enggak bisa terbang ya. Enggak bisa terbang. Jadi maksudnya terus coba. Gimana bahkan dia punya pendapat bahwasanya dulu sesuatu satu. Bahwasanya seluruh alam semesta ini makhluk berasal dari satu yang sama ya. Baik, sekarang monyet ya. Kalau dari satu yang sama kok bisa tiba-tiba ada satu jadi laki-laki, satu jadi jantan, satu jadi apa? Betina. Gimana ceritanya? Terus kenapa bulu-bulu monyet semua hilang? Sekarang manusia tidak punya bulu ya. Karena sudah tidak butuh kepada bulu tersebut. Mungkin sudah pakai baju, sudah pakai amat. Tapi kenapa rambut masih ada bulunya? Kenapa yang lain semua hilang? Ini maksudnya contoh ini kita terima kita dari monyet lah ya. Saya tidak terima tapi ya. Taruhlah kita semua dari monyet. Kita tanya sama Darwin. Sekarang rambut-rambut monyet dulu kemana? Oh sudah mengalami evolusi. Loh kenapa masih ada sisa rambut di kepala? Oh karena rambut di kepala itu untuk menjaga benturan dan macam-macam ya. Terus kalau bagian yang tidak ada benturan, kenapa ada rambut di dekat kemaluan? Emang itu sering berbenturan.
Ya, intinya itu teori ngawur. Ya, mungkin Darwin di depan kaca lihat dia mirip monyet, akhirnya dia bilang, saya mirip monyet. Saya nenek moyang saya dari monyet. Kalau kita enggak, kita dari Nabi Adam alaihissalam. Bahkan kita sekarang sedang mengalami penurunan. Adam dulu gagah, tinggi, tampan. Kita sekarang mengalami, nanti kalau kaum muslimin masuk surga, akan dikembalikan kepada bentuk yang sempurna. Paham? Teorinya bertentangan dengan teori Darwin. Darwin kan dari bahlul jadi pinter. Kalau kita Adam sempurna jadi apa? Jadi seperti kita sekarang ini. Taib. Adapun teori Big Bang ini hipotesa, hanya dugaan tentang teori banyak. Ada teori bintang kembar, ada teori Big Bang. Teori Big Bang adalah benda yang padat kemudian mengalami peledakan akhirnya jadi. Kita bilang taruhlah penciptaan alam semesta seperti itu. Taruhlah ada teori bintang kembar, ada teori Big Bang, ada teori kabut apalah, teori inilah banyak ada beberapa teori. Tapi kita benarkan teori itu, entah mana yang benar, mungkin mereka khilaf, enggak tahu dalilnya apa ya. Tidak ada yang bisa membuktikan teori-teori tersebut. Tapi kalau kita bilang seandainya teori itu benar, timbul pertanyaan, siapa yang menyediakan materinya? Materialnya siapa yang sediakan? Paham? Yang teori Big Bang, kita taruhlah teori Big Bang benar, alam semesta diciptakan dengan teori Big Bang. Tapi yang menyediakan itu siapa? Tuhan atau ada sendiri? Kalau ada sendiri ya namanya kebetulan. Kebetulan bukan ilmiah ya. Kemudian waktu dia pecah, pecah. Kok bisa jadi ada yang hidup, ada yang mati? Coba jadi manusia, jadi hewan, gimana? Kalau enggak ada yang ciptakan, paham? Harusnya kalau pecah ya sudah jadi benda mati terus. Tapi kenapa setelah itu ada monyet, ada Darwin, ada kambing, ada yang lain-lain ya. Ada yang ciptakan ya. Ya. Kalau mereka bilang kebetulan, ya itulah Tuhannya ateis apa? Kebetulan. Semua kebetulan. Kebetulan kamu juga ateis. Ini kebetulan kamu sinting. Kamu juga kebetulan sinting. Terakhir pertanyaan tentang hadis man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da Allah azza wa jalla ala ru'sil khalaiq yaumal qiyamah yukhayyirullahu min ayil huri sya'a. Barang siapa yang meredam kemarahannya padahal dia mampu, ala ayunafidhahu, dia mampu untuk melampiaskannya tapi dia tahan, maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat di depan khalayak. Allah suruh dia pilih bidadari mana yang dia sukai. Sahihkah hadis tersebut? Siapa perawinya? Jika hasan, siapa yang menghasankan? Hadis ini diriwayatkan di antara Imam Ahmad. Ya. Imam Ahmad ya. Dan hadis ini diperselisihkan, sebagian ulama mendhaifkan, sebagian ulama menghasankan. Ya, di antara yang mendhaifkan adalah saya baru lihat tadi para pentahqiq Muslim Ahmad, jadi Syuaib Al-Arnaud dan kawan-kawannya rahimahullah. Adapun yang menghasankan yang Syekh Albani rahimahullahu taala. Tetapi hadis seperti ini adalah hadis berkaitan dengan fadail a'mal ya. Adapun amalannya sendiri perkara yang disepakati, meredam amarah perkara yang disepakati ya. Makanya Allah memuji orang-orang yang meredam amarah, di antara ciri-ciri penghuni surga kata Allah Subhanahu wa taala wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang meredam apa? Amarah. Adapun pahalanya seperti ini datang dalam hadis yang diperselisihkan. Ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan. Syekh Albani menghasankan, kita tidak terlalu kencing dalam hadis-hadis yang seperti ini. Hadis-hadis tentang fadail amal yang amalnya memang sudah ada dalam dalil yang sahih. Faham? Ya, semisal ini seperti masalah solat syuruk. Ya. Solat syuruk, duduk setelah solat, berzikir sampai syuruk, kemudian solat duha. Karena ini rangkaian amalan semua ada. Ya. Solat di masjid ada dalilnya enggak? Ada. Setelah selesai solat, duduk berzikir di tempat sampai terbit matahari, ada dalilnya enggak? Ada. Solat duha ada dalilnya enggak? Ada enggak? Ada. Rangkaian ini menimbulkan suatu pahala tersendiri, maka ini dipersilakan oleh para ulama. Hadis-hadis datang dari Abu Umamah, kemudian dari Aisyah, ya dari beberapa sahabat, ya. Sanadnya dhaif. Nah, di situ timbul ijtihad. Ada yang menaikkannya menjadi derajat hadis yang hasan, seperti Syekh Albani rahimahullah taala dan sebagian ulama mutaqaddimin, dan ada yang menyatakan hadisnya tetap dhaif, maka khilaf di kalangan para ulama. Tetapi hadis ini termasuk hadis yang ringan karena berbicara tentang fadail apa? Amal. Karena amalnya sudah ada ya. Ya, wallahu alam bisawab. Demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.